Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahu tidak salah satu keutamaan dan faedah ketika kita hadir dan berkumpul di tempat-tempat atau majelis ilmu, kita disaksikan oleh malaikat, baik majelis ta'lim, majelis pengajian, majelis solawat, majelis zikir, dan majelis-majelis kebaikan lainnya. Seperti pada cuplikan dawuh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, berikut ini videonya. Dan malaikat-malaikat tempat-tempat nak nikah, malaikat-malaikat adu oji, malaikat-malaikat nyaksee, sampai ke akhirat sudah rekaman, nikah rekaman si bagus nikah. Video tersebut juga senada dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka dipanggil oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, zikir seperti apa yang dimaksudkan? Dikatakan oleh para ulama mencakup semua jenis zikir. Di antaranya berzikir dengan lisan, seperti beristighfar, bertasbih, zikir dengan kalimat La ilaha illallah, termasuk pula membaca Al-Quran. Dan inilah zikir yang terbaik, bersolawat dan menuntut ilmu agama, karena ahli ilmu adalah ahli zikir, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang dimaksudkan orang yang punya pengetahuan yaitu para ulama yang mengetahui perkara syariat. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari oleh para ulama dan penuntut ilmu adalah bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan oleh para nabi bahwa mereka yang bermajlis berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan keutamaan diliputi oleh malaikat. Ini juga dalil bahwa menuntut ilmu adalah bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana keutamaan serupa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Oleh sebab itu, hendaknya para penuntut ilmu menghadirkan di dalam hatinya bahwa aktivitas yang dia jalani adalah ibadah yang agung. Salah satu bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga menyebutkan keutamaan orang yang bermajlis zikir, yaitu akan dinaungi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla dan disebut-sebut di hadapan para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama harus dipelajari, walaupun untuk mendapatkannya harus menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal atau negerinya, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang menemui Nabi Khidir alaihissalam dan meminta darinya agar mau mengajarkannya ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Al-Quran Surah Al-Kahfi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini juga berisi kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu agama untuk memasuki surganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semua yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu, sebagaimana hadis. Dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan kepada seseorang ahli ilmu. Begitu juga ikan yang ada di tengah-tengah lautan. Dengan keutamaan-keutamaan tersebut, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak hadir dalam majelis-majelis ilmu. Selain itu, jangan sia-siakan hidup yang sangat sebentar ini. Marilah kita raih semua kemuliaan selama kita hidup di dunia ini untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu kepada orang-orang yang ahli ilmu, yakni para ulama yang merupakan pewaris Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga pembahasan pada kali ini mendatangkan manfaat dan juga barokah yang besar untuk kita semuanya, dan memberikan semangat untuk kita agar kita lebih giat di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala lewat para ulama dan para guru kita, dan juga mendatangkan manfaat besar untuk kita dan juga semangat yang besar untuk kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika malaikat-malaikat tempat-tempat nak nikah, malaikat-malaikat atu eki, malaikat-malaikat nyaksee, sampai ke akhirat berrekaman. Nikah rekaman si bagus nikah. Maka nikah tempat nikah itu tempat sih. Mau di terus mau di ya kemana Allah kemana Kanjeng Nabi.